kuotamu habis loh, kok nyuting aku. Ini video nggak pakai kuota. Iya, bukan saya, Bu. Ayo, mulai yuk. 1, 2, 3. Ekspresi, ekstensi, Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. terus gerakan ke samping. 1, 2, 3, 4. Terus rotasi ya. Rotasi. Aduh, bunyi. Lepasnya. Coba mau pelan-pelan, bunyi tuh. Udah bunyi, Pak. Ini jika pasien bisa sendiri. Kalau misalkan di atas tempat tidur, ya kita bantu. Ya, ingat dibantu, jangan dipaksa. Ya, saya sambil masuk yang di KMP ya. Kita bisa melatih pasien seperti ini jika pasien itu tidak mempunyai gangguan pada vertebrae. Kalau dia memakai kolar, ya, ojo dilatih kira. Ya. Gak perlu mungkin gak kaku. Ya, tambah parah. Kan nggak boleh digerakin karena dia dikasih kolar itu supaya tidak menaruh. Kan memang harus diimobilisasi pasien fraktur, makanya dikasih bidai. Lalu kita melakukan mobilisasi itu malah kontras. Nah ini gua ya. Jadi di area yang fraktur itu harus diimobilisasi. Katanya Bu Titi harus dimobilisasi buat kena aku ya. Di daerah kecuali pada pasien fraktur. Kalau frakturnya di radius ulna ya di daerah yang fraktur itu jadi imobilisasi Rek. Memang harus dipertahankan imobilisasi dengan dibidai, dipertahankan sampai dilakukan tindakan operatif. Ya, sama tergantung frakturnya di mana, di radius ulna atau tibia ya, atau fibula daerah kaki itu harus dibidai atau di vertebrae kasih kolar. Ya, jangan diajari yang kepala-kepala. Tapi kalau pasiennya nggak ada indikasi fraktur ya oke lah diajari sendiri atau pasiennya sambil duduk diajari kita suruh menirukan kita atau kita pasien lakukan sendiri di atas tempat tidur. Oke. Berikutnya yang apa iki? Yang ini. Coba kalian lihat ya. Bisa nggak ini? Bentar ya. Nggak bisa, Halo? nggak bisa. Biarin aja. Nggak bisa dititik. Iya, betul. Bu, mohon maaf. Iya, saya masih ngasih. Mohon maaf ya Bu. Ya, oke bisa sama-sama. Sampai mohon maaf ya. Ya, ya, ya. Bu, mohon maaf Bu, ini di depan kelas. Mohon maaf ya Bu ya. Assalamualaikum. Oke, oke. Ini ya. Abduksi, adduksi. Adinda mendekat, Abdullah menjauh. Iya ya. Abdullah menjauh. Adinda mendekat. Adduksi itu mendekat, Abdullah menjauh. Kalau mendekat, Pacarnya seperti Abdullah. Adinda, apa sih Adinda? Hajar Mesya, Abdullah, Abdullah menjauh. Abdul Qadir, Ya. Abduksi sama abduksi sampai Abdullah, Adinda mendekat, Abdullah menjauh, gitu aja. Abduksi sama adduksi. Ya, abduksi sama bisa. iya, Abdullah. Pokoknya berekstensi. Ya, Abduksi terus sama. Iki Abdullah, menjauh abduksi, Adinda itu berarti Abdullah, abduksi Fleksi menjauh. sama abduksi itu hampir sama ya. Pokoknya yang mendekat itu fleksi, abduksi, ya. Ingat pada saat tangan niki ono fraktur, jangan disuruh bergerak. Berarti yang digerakkan yang mana ya? Di area yang tidak fraktur, ya. Yang area fraktur ini biasanya dikasih gips atau dipasang traksi. Ya, berarti jangan diutak-atik. Tahu traksi enggak? tahu. Beban, ya. Beban untuk apa istilahnya, untuk diskontinuitas, ditarik, penarikan, dapat muskuloskeletal belum? Sudah. Nah nanti beban itu disesuaikan dengan berat badan tubuh, harapannya nanti supaya
bisa tulang itu sejajar lagi, ya. Tapi ini jangan diotak-atik, berarti yang nggak fraktur ini aja yang dilatih, ya. Lah yang fraktur, area yang tidak ada fraktur di tangannya ini yang dilatih, ya. Ya, oke. Terus apa lagi? Inward, inward, tapi iki kenceng Mbak. Nah, iki ngene ya enak. Ya, iya lah. Iki kenceng. Tapi lah pasenya mungkin menyesuaikan. Ya, pasenya kalau dia ada fraktur radius, nah hati-hati. Ya, kencang. Ya, lah kenceng kroso. Lek mek ngene tok. Tapi kuwi ya. Oke. Berarti daerah yang tidak fraktur, yang fraktur menyesuaikan ya. Oke. Rotasikan lengan bawah dan sehingga telapak tangan dalam posisi menghadap ke atas. Rotasikan tangan bawah dan tangan sehingga telapak tangan dalam ini ya. Rotasi. Telapak tangan menghadap ke atas. Senang. Gini lah, ini pasien kita sehat kroso ya, tapi kalau pasien sakit ya terasa. Ya terasa lah pasien, makanya menyesuaikan semampunya ya. Terus gerakan tangan ke arah bawah, kembalikan ke posisi netral, kemudian gerakan ke arah punggung tangan sejauh mungkin. Ya apa kira? Gini Bu, Gimana? gini. Gerakan tangan ke arah bawah, kembalikan ke posisi netral, kemudian gerakan ke arah punggung tangan sejauh mungkin. Oh gini Bu. Set. Ya, sama, cuma kembalinya nanti netral. Ya. Terus habis yang tadi dirotasi begini ya. Ini harus semua diblokir. Apa? Udah jangan ganggu. Sik ngajar. Kayak yang maghrib Pak, jemput ya. Oke. Oke ya. Ini ya, ingat-ingat ya. Gampang kok Rek ya. Kecuali area-area yang fraktur. Oke, berikutnya ekstensikan tungkai bawah, kemudian angkat ke atas, kemudian kembalikan ke posisi belum nomor 17 Den. Tekuk jari-jari tangan buat kepala Gimana lagi? Gini Bu. Gerakan tangan ke arah bawah, kemudian Tekuk jari-jari tangan. bukan jarinya nomor 16 saya. 16, ayo 16. Salah satu 16 sih. bukan jari-jari tangan. Gerakkan tangan ke arah bawah, kemudian kembalikan ke posisi netral. Ke arah bawah, kembalikan ke posisi netral. Kemudian gerakan ke arah punggung tangan sejauh mungkin. Gini. Ya kayak gini. Bukan rotasi ya, gini. Ke arah punggung tangan. Ini kan punggung tangan, Arek. Terus kembali ke posisi netral. Ya. Ya. Gitu, persepsi saya seperti ini. Boleh kok seperti ini. Ya. Terus tekuk jari-jari tangan untuk membuat kepalan, kemudian kembali ke posisi semula. Regangkan jari-jari tangan, kemudian posisikan seperti semula. Ini terus diregangkan. Ya diregangkan Bu ya bos ya. Diginiin, terus Menggenggam, terus diregangkan. Ya. Oke. Berarti ini Ekstensikan tungkai bawah, kemudian angkat ke atas. Kemudian kembalikan ke posisi semula. Gimana? Ekstensikan tungkai bawah. Gini nggak sih Bu? Gini nggak sih Bu? Tungkai. Ini tungkai. Oh gini Bu. Gini ya. Berdiri. Ya, ya berdiri ya. ya. Oh. Kalau pasiennya tidur, coba kamu tidur ya. Siapa sih pakai celana?
Saya, Bu. Nah, sih pakai celana tidur di sebelah. Ayo. Ih, malu, Bu. Saya kan juga ngajarkan yang yang pasif kan. Kamu, Dep. Siapa? Udah tinggal Kamu dulu. dikunci triknya. Masuk aku. Oh iya, Bu, saya. Aku lah kayak sok sunat ya. Ayo. Tidur di mana, Bu? Kepalanya di situ. Nah, ini ditutup ya. Enak kok tak. Nah, ini. Nah, ini kan tungkai. Nah, ini diangkat gini. Ditekuk ya. Oh, macam enak kali ya. Tapi ya pelan-pelan. Asalkan tidak yang fraktur. Dia misalkan nggak ada fraktur ya. Tapi ini dipegang, Rek. Ini dipegang ya. Khusus Yolanda nggak usah dipegang, Bu. Ya pojok dikanak no, Rek. Ini tangan kita yang satu ini dipegang, ini tekuk gini. Nah, dikembalikan. 1, 2, Kalau Yolanda yang fraktur tambah ya. frakturnya. Terasa loh ngelatih gini, Rek. Lah, biasanya pas anak-anak fisioterapi. Nanti kalian kalau anak-anak fisioterapi misalkan pas di anak fisioterapi itu nggak standby sih masalahnya di ruangan. Kalau pas dia pas visit itu dia kadang ngelatih pasien itu kalian di sampingnya nggak apa-apa, kan kita kolaborasi ya, nggak apa-apa kita itu. Nanti dilihat cara dia. Berarti Ya. ROM ini yang visio Loh, kita juga bisa kan ini peran apa istilahnya kan perawat itu kan juga kebutuhan aktivitas kan, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan gerak. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai terjadi komplikasi. Nah, kalau perawat pasien anak-anak fisioterapi itu standby, nggak masalah, kita bisa kolaborasi. Tapi kalau nggak standby, yang melakukan kita yang melakukan di rumah sakit kita, ya dibantu anak fisio. Anak fisio itu nggak sebanyak anak perawat ya. Oke. Oke, sik. Arahkan tungkai ke bawah. Salah satu ya. Arah nanti saya makanya perlu dibaca. Ini kan yang kemarin ilmunya ya. Ekspresikan sudah 2. Ganti ya kaki yang sebelahnya sudah ya. Nah, berikutnya adalah arahkan tungkai bawah ke arah lateral menjauhi tubuh. Kemudian silangkan ke tungkai yang lain. Ini, Bu. Berdiri ya. Oh, ingat ya kalau pasiennya ini pasif, nggak apa-apa berdiri ya. Kalau pasiennya yang aktif yang tungkai tadi ya begini ya. Oh, kok ke tungkai yang lain? Enggak yang nomor sebelumnya tadi tuh. ini paling Itu yang nomor berikutnya. Itu yang nomor berapa tadi? Ekstensikan tungkai bawah, arahkan tungkai bawah lateral menjauhi tubuh. berarti gini, Bu. Menjauhi tubuh. Loh lah ya gini. Gini. Katanya menyelangkan ke tungkai yang lain. Nah, dijauhkan dulu baru didekatkan. Oh, disilangkan. Walai, walai. Dulu deh kita ini Ya? mari. Disilangkan. Oke? Ya? Oke. Boleh. Putar tungkai bawah, rotasikan ke dalam, keluar. Tungkai bawah. Boleh. Oh iya. Iya benar. Tapi gini kan? Gantian yang satunya begini. Iya, baru. Bu, soalnya Ini harus seimbang ya. tapi berat tau kakinya. Rosa ya. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Kamu ini jangan sok lemas kamu. Atau yang kakinya di sini, tungkai. Oh. Mungkin Ya. yang gini aja, Bu. Lebih enak. Tungkai ya. Terus fleksikan tungkai sampai tumit menyentuh bagian posterior tungkai, kemudian luruskan kembali. Berarti gini. Nah. Gini, Bu. Gini doang. Gini doang. Biasa. Berarti gini. Iya. Itu kalau di atas tempat tidur. Ya? Oh, ini ya. Iya. Terakhir kedua, Bu. Enggak tulis. Fleksikan tungkai sampai tumit. Oh, tungkai sampai tumit. Tumit kan ini. Menyentuh bagian posterior tungkai, kemudian gini nggak sih? Ini di sini. Iya, ke belakang, Bu. Gini. Itu yang nomor 22. 22 ini. Terus
Fleksikan tungkai sampai tumit yang 21 ke bawah ya, ke belakang ya, ke bagian posterior, kemudian ini Kalau orang Berarti itu pasiennya tapi lepas tidur ya nggak bisa. lewatnya aja Bu. saya kira harus di diluasin. Pasien pronasi lah, pasien yang merasa sesek, makanya kan juga harus kita kaji dia ada gangguan nafas apa enggak. Kalau pasiennya sesek ya jangan dipronasikan ya, jadi dikondisikan. Kalau dia mampu sendiri ya berdiri. Gimana tadi yang udah Nanti sampai tumitnya nyentuh ya. Iya, ke belakang. yang di belakang? Tahu kerasa kan Rek? Iya, kan? Iya, Bu. Sudah. Ini juga dilakukan pada kaki yang tidak fraktur. Nah, putar telapak kaki ke arah dalam dan ke luar. Kalian nggak berdiri nggak bisa. Tapi kalau anu kayak gini nggak sih? Kalau sakit berarti gini ya? Iya. Ya. Bertahan. Terus ya, tekuk jari-jari kaki ke bawah. Kemudian luruskan kembali. Oh, berarti gini. Iya gini teruskan. Iya gitu. Ditekuk. Tapi kok segini gitu? Ya. Gini berarti. Ini, gue dibalikin gini. Kalau sakit ya diginiin. Ya, gitu. Nah, kalau pada pasien yang pasif, ya kakinya kita pegangi sambil ditekuk. Ambillah. Berarti kaos kakinya perlu dilepas. Biar nanti meregangkan kaki lah, nggak kayak dalam kaos kaki. Iya kan? Nah, Ya enggak lah. Kalau dia pakai katanya. Kalau kedinginan pakai. ya, sementara kaos kakinya dilepas pada pasien yang di atas tempat tidur. Supaya tahu kalau disuruh dorsifleksi itu, ya meregangkan jari-jari. Ya. Terus Stroke enggak bisa remote. itu ingat, itu pada pasien kalau normal nggak masalah, kita nggak bisa milih ya, karena semua area kanan kiri ekstremitas atas, kanan kiri ekstremitas bawah bisa dilakukan. Tapi pada pasien fraktur hati-hati, berarti perlu kalian kaji frakturnya di mana. Kalau di ekstremitas atas seperti distal, proksimal ya, kanan atau kiri, dextra atau sinestra, istilahnya biasanya seperti itu. Kalau kaki juga demikian. Ingat jangan sampai mengganggu proses terapi. Jadi yang fraktur sementara diamankan, yang tidak fraktur kita latih. Ya, jangan sampai nanti frakturnya sembuh, pasien yang tidak fraktur atrofi. Ya, itu komplikasi namanya ya, oleh bonus atrofi ya. Itu ya. Jadi dikaji lokasi frakturnya di mana ya. Terus lakukan latihan gerak sesuai kebutuhan pasien. Nek pasiennya wis capek, aduh kesel aku nggak kuat, aku nes, ya sudah. Besok latihan lagi. Ingat pasien sakit beda sama pasien yang sehat ya. Kalian ngajarkan nafas pada temenmu enak, tapi pada saat ngajarkan nafas pada pasien yang sesek ya ojo harap ya seperti kamu ya. Kan kita bisa lihat secara klinis ya. Ayo Pak, latihan nafas dalam Pak, inhale, exhale. Ada lansia, yes berhenti, ditenang. Jangan disamakan dengan kita yang sehat, ya. Kelihatannya relaksasi, tapi itu berat bagi dia, ya. Nah, sekarang fraktur klavikula. Pada pasien dengan fraktur klavikula, ingat di sini harus ada kursi. Ambil kursi, nak. Ambil 2 ya. Itu yang membedakan pada pasien yang tidak fraktur. Nah, ini pada saat pasien fraktur, nah ini teknik pendulum ini menggantung ya. Jadi fraktur di klavikula, jadi digantung. Yang fraktur yang mana nih? Fraktur klavikula ini kan ini. Enggak, maksudnya yang fraktur Iya. yang ini, gini. Yang fraktur yang ini. Misalkan dicurigai ada fraktur ya, Iya. dia belum terpasang. Nah, ini direlaksasikan. Ini kan gambarnya ini ya. Direlaksasikan untuk area yang fraktur, ya, sebelum dia dipasang rangsel. Nanti kan gipnya ada gip rangsel, ya kan? Iya. Nah, lakukan latihan pendulum, exercise ya. Latihan ini bisa dilakukan dengan RUM aktif dan pasif ya. Misalkan klavikulanya ini apa ya, oleh uang capek ya, ngilu, capek. Mungkin kalau misalkan fraktur dia biasanya sudah dilakukan apa itu balut rangsel ya. Ya kayak ini lek rangsel. Atau dia memakai nggak dikasih itu, coba di itu, di apa namanya? Di bak instrumen.
ada amsling ya? Nah, amsling itu sing kayak ini loh. Enggak sih, Bu? Bukan. Amsling itu ini. Sing ini loh kayak gendongan Nah, yang ada biasa mitela. aja. Ya bisa pakai mitela, bisa pakai amsling sing kayak gendongan gitu tuh ya. Jadi untuk penyangga ya. Nah, itu bisa pakai seperti itu. Ya. Nah, ingat cari area-area yang tidak mengalami fraktur ya. Ya. Itu. Terus kalau pasiennya dipasang gips atau dipasang bebat, ingat pada saat kalian melatih ROM di jari itu juga perlu dilihat apa respon motorik sensori. Apakah dia bisa gerak atau tidak, bisa merasakan atau tidak. Cobek-cobek ini kerasa nggak? Harusnya kan terasa. Kalau tidak terasa kenapa? Terlalu keras, terlalu kencang, ketat, nanti bisa nekrosis ya. Kadang-kadang kita gips kan, itu kan juga harus sering-sering dicek ya respon motorik sensorisnya. Jadi kita lihat, kita terasa nggak, terasa nyeri nggak, masih bisa gerak nggak. Makanya pentingnya ROM. Biasanya gips itu sepanjang ini ya, tergantung lokasinya. Misalkan saat ini tetap ya. Kalau dia terasa ketat ya harus dibuka kembali. Gips itu kan kayak semen gitu kan, dia terpasang lama, makanya harus benar-benar harus dicek ya respon motorik sensoris. Karena nanti komplikasinya pada pasien fraktur yang gangguan ibaratnya gangguan aliran darah, vaskularisasi, nanti bisa terjadi sindrom kompartemen sindrom ya itu. Oke. Nah, kalau frakturnya di daerah hip atau di daerah ini ngarani simpisis ya, pelvis ya, sementara jangan dilatih yang berdiri tadi ya. Itu harus bed rest total. Berarti ngelatihnya pakai yang tidur. Iya, dia pasif ya, dan dia harus bed rest total. Berarti ini dilakukan kayak semacam bidai, tapi di daerah gips. Dan itu nggak boleh bergerak, itu total ya. Jadi saya ingat ada mahasiswa dulu ya, memang kena fraktur daerah klavik simpisis. Pada saat foto tuh kelihatan simpisisnya itu pennya ada sekian puluh gitu. Kan tulang simpisis itu kecil-kecil. Jadi dia di pen situ. Gimana nggak dia kelindes truk kah? Kelindes mobil box. Iya, pacarnya yang dibonceng meninggal, satu kelas. Pacarnya dibonceng meninggal, si yang cowoknya itu fraktur simpisis. Ya sudah ya, akhirnya saya suruh cuti yang bed rest total. Cuti aja nggak apa-apa. Ya dia juga shock ya, pacarnya meninggal Rek. Iya. Terus si ininya kena mobil box ya. Jadi kalau di foto tuh kelihatan kecil-kecil sambung-sambungan. Bed rest total, nggak boleh gerak. Ya, itu. Ya, jadi memang ngangkatnya pun harus lock roll, harus bareng. Ya, misalkan mau nggak harus bareng. Dia pakai sketcher. Tempat tidurnya harus lock roll bareng. Nggak boleh ya terlentang terus. Makanya hati-hati pada saat kita memposisikan pasien tuh frakturnya di mana. Ya, itu yang. Oke, sekarang lanjut rehabilitasi pasca stroke. Ya. Siapa yang jadi pasien ini yang dikunci, yang di kursi? Ya, ini. Saya mau, Bu. Oh iya. Devina. Pasien kan? Ya. Jadi Perawatnya. Yuk. Pasien. Dek sana. Dek sini nak. Enggak usah di shot. Ya. Oke. Sekarang nomor 1 dibaca. Naratornya nanti saya memberangkatkan. Baca. Kaji pasien, kemampuan pasien. Ini kan kaji kemampuan pasien ya. Kaji kemampuan pasien tergantung fase penyakit, kondisi umum, kerusakan nervus dan lain-lain. Ini penting ya. Kaji kemampuan pasien. Tidak semua pasien itu sama ya. Yang perlu diketahui kemampuan pasien itu sampai sejauh mana pasien ini, dilihat klinisnya, dilihat kemampuannya, kira-kira dia mana area yang nyeri ya. Jangan sampai nanti pasiennya kan kita nggak tahu pasien ini mungkin sama-sama kena diagnosa stroke, tetapi pasien yang satu dengan yang lain tentunya beda. Mungkin pasien ini stroke sama rheumatoid arthritis ya, misalkan. Makanya Bu, kira-kira saat ini semua
yang di daerah kaki bisa digerakkan nggak Bu? Ada terasa nyeri, linu? Oh iya Bu, di ini saya mungkin karena kan aksia ya, mungkin karena minyak sendinya sudah menurun ya. Nah akhirnya linu atau dia punya riwayat rheumatoid arthritis. Nah itu silakan di area mana ya, nanti di area tersebut itu kaji keadaan umum. Nah pasiennya kooperatif, nggak dalam kondisi ngantuk ya, nggak dalam kondisi depresi lah. Pasiennya depresi bisa latihan ini yo, emosi ya. Nah, artinya itu harus kalian benar-benar siasati ya. Lakukan latihan R1 aktif dan pasti sesuai kemampuan pasien. Bisa membayangkan ya. C. Yang C, pertimbangkan beberapa latihan di bawah ini. 1. Latih can extension. Pasien Knee extension. Pasien Oke. duduk di atas Yes, kursi baca. yang nyaman, lalu cobalah meluruskan kaki sesuai kemampuan pasien. Kemudian turunkan perlahan kaki pasien menuju lantai, kemudian ulangi pada kaki sebelah. Aktivitas ini dilakukan 10 kali, hitungan pada masing-masing kaki. Oke. Jadi pasien itu menaikkan kaki. Bisa dua-duanya. Dinaikkan kaki, nurunkannya pelan-pelan. Berat gitu. Nah, makanya kan sesuai kemampuan pasien ya. Kalau kalian senam lantai kan enaknya kan dinaikkan. Ya. Lek diturunkan itu sing kerasa ya. Dari kuyu-kuyu ya. Memang sing soro itu ya, tapi makanya sesuai kondisi. Ternyata dia mampu naik. Kalau misalkan dia nggak mampu, nggak sambil duduk ya nggak apa-apa, sambil tidur. Diangkat Bu. Nah, kita bantu ya, kita sangga kan dia nggak diturunkan pelan-pelan. Nah, Kalau setengah jalan masuk gerak itu gimana Bu? ya berarti ya sudah terasa ya udah, besok latihan lagi. Sekarang mungkin masih mampu 2 kali ya, besok 3 kali, nggak harus langsung 10 kali ya. Dua-duanya turunkan pelan-pelan. 1, naik lagi. 2, ojo turunnya sampai hitungan 10 ya. 1, 2. Ya pokoknya naik kan ini 1 ya, disesuaikan ya. Nomor 2, Nomor 2, latih seated marching. Tetap pada posisi duduk, angkat paha dan arahkan sejajar dengan dada. Usahakan Anda mengontrol gerakan ini sebaik mungkin secara perlahan, kemudian turunkan kaki Anda perlahan dan ulangi. arahkan paha dan arahkan sejajar dengan dada ya Bu. Lurus tapi tinggi. Ya gitu. Sejel. Apa enggak gini kan? Enggak dipakai. Nah, betul gitu. Sejajar dada. Ya. Nah, nggak kuat ya nggak usah dipaksa. Asal kuat. Iya kan kita ya nggak kuat Bu. Masuk serek apa? Nggak sehat. Nyoba Bu. Lemak. Ibu kan nggak gendut. Lemak perut. Lemak perut. Kalau Mbak lemak perut yang besar. Nah, pokoknya ke arah dada ya, ke arah dada ya sak mampune, sak gini. Jangan mesti lemak perut. Iki sampai nang dada kan. Malah nambah fraktur. Itu terasa di sini lho, Rek. Terasa lho, sapa sing pahammu keping kecil ayo ngene ayo. Itu kan kok normal Bu. Ya sak mampune ya sak gini ya. Pokoknya ini arahkan ke dada ya. Kursi yang satunya nanti kursinya 2. Lah ini. Terus misalkan Anda mengontrol gerakan ini sebaik mungkin. Kemudian turunkan kaki Anda perlahan dan ulangi pada kaki sebelah dengan 10 kali hitungan. 10 kali. 1, 2. Kurus yang paha. Perut juga sampai 10, itu 10, itu 20. Ya. Makanya kan kalian kan kayak biasa mager. Iya. Ketika kalau latihan sidik, protes. Ya. Ngejem dikit sakit. Sudah, nomor 3. Yang ketiga, latihan kinetosis. Latihan fisioterapi pasca stroke selanjutnya dilakukan pada Knee to posisi chest. Nih tuh. Nih, N-nya nggak dibaca ya? Nih, K-nya nggak dibaca. Nih. Latihan fisioterapi pasca stroke selanjutnya dilakukan pada posisi telentang
Posisikan dengan nyaman dan terlentang. Kemudian arahkan dan tekuk lutut mengarah pada dada Mungkin semampu telentang Anda. ini. Ya, kayak gambarnya ini sama dengan ini tadi, cuma dia telentang kuatnya. Kalau mampu dengan mendekati dada nggak apa-apa, kalau mungkin saat diangkat separuh ya nggak apa-apa. Ya, ini posisinya seperti ini, ya. Bisa bayangin ya. Hampir sama cuma dengan posisi tidur. Latihan two tap. Pertahankan posisi terlentang, kemudian angkat kaki kiri dan silangkan di atas kaki kanan yang ditekuk 90 derajat. Pertahankan semampu Anda dan turunkan secara perlahan-lahan. Atau jika pasien bisa berdiri, bisa dilakukan dengan naik balok satu kaki, ulangi pada kaki yang lainnya dengan 10 kali hitungan pada Ini masing-masing harusnya kaki. tidur nggak? Kayak naik tangga berarti ya Bu? Kayak Ya, senam balok. Ya kayak senam kita itu loh. Ren. Tidur yuk. ayo tidur. Aku pakai jengklik itu loh ya. Naik turun itu kalau yang posisi tidur. Kalau yang posisi tidur. Kurang naik. Kurang naik yuk. Nah, ini lurus Mas. Nah, lurus Mas. Son geser son. Kamu naik. Berat ya. Naik lagi. Nah, Dadah. Oke. Oke ya. Ini kan diposisikan berat ya. Ya sambil bantu Yul dengan dia. Iya ini. Berat. Sakit. Enggak. Saya kanan dada ya, 1 ya, 2 sampai turunnya juga ini ya Bu, pelan-pelan. terus menyilang ya kan untuk menyilang tadi. Oh iya. Menyilang ya. Nah ini masuk gerakan apa tadi? Tutep. Gimana? Lurus kita itu. Takut coba kalau Ngilangnya gini enggak sih? Ini lurus non. Ngilangnya kayak gitu Bu, di gambar kayak gitu Bu. Gini sakit nggak? Enggak Bu, saya kan sehat Bu. Gini, dilihat kondisinya. Kalau sama-sama kadang-kadang kayak kita pemeriksaan kernik itu ya, kernik itu nanti pada saat pemeriksaan neuro, coba dikembalikan lagi. Pada saat ini kita tekuk, kalau pasien kernik itu ya, ini kita tekuk, ini terasa nyeri. Nah, aduh, kerniknya positif. Nah itu juga perlu dikondisikan. Ya makanya nanti di pemeriksaan neuro ketemu ya. Salah satunya tanda kernik itu kan. Ya, kalau dia misalkan nggak mengkondisikan adanya nyeri, ya nggak apa-apa, sama-sama ditekuk seperti tadi. Kayak orang jigang ya, tau orang jigang nggak? Jigang sambil tidur itu. Ya. Nah, apa? Jigang kan sambil duduk ya, itu jigangnya. Ya. Yang silang kaki itu. Kayaknya kan kalau kita duduk kan, ini kan. Ya, tapi ini tidur. oh paham. Tapi lah ini kan memang sambil tidur lah latihannya ya. Terus yang ini latihan naik turun balok ya. Nah, terus berikutnya Latihan unbreak step movement. botol mana? Gak disediain botol ya? Pakai hand signing. Ini satukan kedua jari tangan pasien dan peganglah sebuah botol, kemudian bentuk gerakan melingkar dengan mempertahankan kedua tangan tetap bergandengan. Gunakan tangan yang sehat untuk menggerakkan dalam membentuk lingkaran tersebut. Kayak orang Lakukan buatan perlahan. jalanku. Jalanku. Ini ya, Dinda ya. Setan kok dipanggil ya? Kok nggak dipanggil aja dia udah datang ya? Oh berarti harus gini buka gini. Ini Berarti nggak diangkat, Bu? Ini disatukan. Kalau pasien yang stroke itu susah sini nggak ada bola ya, sebenarnya harus ada botol sama bola. Enggak kan. Minta botol sama bola di belakang. Ini Bu. Kemarin saya dikasih botol sama bola. Awas dimarahin. Jadi ini ya, ya. Apanya? Sih, coba ya, mulai tegakkan lengan. Oh, lengannya tegak. Ya. Tapi ini dance meja nggak sih Bu? Kalau kayak gini kayaknya kebawaan banget. Perumpamaan ibu. Oh, Kisahnya. Tapi udah dibacang ini ya. Iya.
Kisahnya. Asik. Nanti lah soal ya ini misalnya Sambil masak lah. Kayak itu loh yang di ini ya ini mejo ya. Ya, Bu. Bang Saleh. Udah itu kan posisinya ini ya. Ya, Bu. Oi. Dodol. Lu iki lah awakmu enak rek pasien asli terasa. Pasien stroke ya. Terus nomor 7 dibaca Nomor 7. Saya mau baca nomor 7. open arm movement. Open arm movement. Peganglah botol menggunakan tangan yang terkena serangan stroke. Arahkan lengan untuk membuka ke arah sisi samping sesuai dengan Peganglah botol menggunakan saat. 7 kan? Karena nomor 7. Tadi 6 itu yang ini kan. 7. Oh, 6 yang ini. Kalau salahnya Ya. sekarang 6. Kemudian arahkan kembali untuk menutup dan merapat dengan kedua tangan menjadi satu. Latihan membuka dan menutup ini dapat dilakukan dalam 10 kali hitung dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, Bu. Botol Gini Bu, kayak barbel nggak sih Bu? kayak botolnya harus agak kecil iki ke anunya diameternya itu loh. Botol menggunakan terus arahkan lengan untuk membuka ke samping. Oh iya, Bu. Ini nih bola nggak sih Bu? Botol yang mungkin yang agak kecil bukan botol ini. Oh no, botolnya alkohol yang agak kecil itu ya. Oh, aku punya botol Bu. Kalau pakai itu, Bu. Kabel. Botol kabel itu kan 1 kilo ya minimal ya. Nggak penuh. Berat. Sama. Penuh, belum dibuka. Iya kan. Pede, gimana? Itu Bu Sonia. Coach. Oke. Terus apa lagi? Sampai 10 kali hitungan ya. Sama tangan dua juga ya. Ini juga 35 kayak member. bola. Biasanya bola anget dia bisa. Bola yang isinya air yang sudah dipanaskan ya. Jadi untuk apa? Melatih pergegaman ini ya. Terus latihan nomor 8. Nomor 8, Wake Bring Lean. Pertahankan posisi duduk, angkat dan bebankan tubuh pasien pada area lengan yang terkena serangan sembari kaki menahan sanggah juga. Tahan selama 10 detik. Bila terasa belum memungkinkan seperti tegangan terus dan lain-lain, hentikan segera. Pertahankan posisi duduk, angkat dan bebankan tubuh pasien pada area lengan. Iya kan? Sembari kakinya menahan juga tahan selama 10 detik. Nah ini posisinya juga sambil duduk ya. Sambil duduk ya. Ini seperti gambarnya ini ya. Terus yang nah ini yang nomor 8 ini sama ya seperti gambar ya Rek ya. Terus nomor 10 ini kayak orang mulet itu loh. 9. Nomor 9 tabletop. Kayak orang mulet itu ya. Duh. 10 kok sama Bu? Sama Mbak Abang. Table punch. Oh, didorong. Cuma lek 10 itu nggak dipegang gini. Lek ini kan gini tapi didorong. Wah, bukan kalau stroke tuh dia ini ya. Iya, kok dia genggam. Temen saya itu pernah naik motor ya. Dia tuh di tengah jalan tiba-tiba dia tuh nggak bisa megang. Dia lepas. Oh, Iya, langsung ya pada saat kita profesi langsung kita telepon lah IGD. Untungnya dekat rumah sakit. Iya, kambuh. Ya dia tiba-tiba kayak bisa genggam, bayangan apa iso. oh gitu. Iya benar. Tiba-tiba lemes Ini gitu ya, Bu. Ini tidak simetris. Itu stroke sementara maksudnya. Ya makanya golden period itu harus segera ditangani sebelum pecah pembuluh darah otak itu lebih meluas lagi. Makanya pertolongan pertama itu kalau itu nggak segera dibawa, nggak segera diatasi ya udah golden period nggak tertangani ya sudah mati batang otak. Kalau yang tiba-tiba keluar gitu, Bu. Iya, kayak ibu saya. Atau kayak itu kurang pemanasan. Kesemutan. Bu, tapi sih misal kayak mana Bu? Kan normal Bu, terus tapi saya nggak bisa genggam pulpen padahal Bu kayak anu gitu loh Bu, bukan kayak gini kayak berasa Jatuh, iya. kebas ya. Iya. Lapar itu namanya. Kebas lah, ya hati-hati. Stroke itu nggak pada orang tua, makanya Guys, ayamin dulunya ayamin. jangan abaikan ya, makanya dilihat. Maaf ya Bu, ini mereka terlalu bahagia. Exciting.
Ya. Jadi pelan-pelan. Sudah. Kaca Di bodoh yang ini apa wes. Nyariin. Ada bat ini yang balon yang isinya air hangat. Ya untuk latihan ya. Dia mungkin menggenggamnya mungkin lepas ya, lama-lama bisa erat. Ya. Ya. Sambil dilatih untuk ini apa? Wajah. Senam wajah ya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak simetris. Terus apa latihan wrist band movement nomor 11? Minta pasien menaruh kedua tangan di atas meja, lalu renggangkan tangan yang terkena serangan menggunakan tangan yang sehat ke atas dan ke bawah sebanyak 5 kali hitungan sesuai dengan kemampuan Anda. Ini yang kena stroke ya. Ini suruh meregangkan dengan tangan yang sehat. Ya. Ya. Diregangkan, ya. Ini misalkan si kena stroke ya, kita tangannya yang sehat membantu. Dan misalkan semua nggak bisa gerak, ya perawatnya sih bantu. Ya. Terus yang nomor 12, latihan wrist sit movement. Minta pasien menempatkan tangan di atas meja, lalu letakkan tangan yang sehat di atas tangan yang mengalami serangan. Lalu arahkan dengan menggerakkan pergelangan tangan ke kiri dan kanan sebanyak 10 kali, hitungan secara perlahan. Ke kiri, ke kanan. Iya, ke arah yang stroke ya, yang sehat ini menggerakkan. Ya. Oke, berikutnya Bu, yang nomor 11 ini renggangkan tangan. Latihan Bukan jari nggak sih, Bu? minta pasien memegang botol menggunakan tangan yang tertekan. Gini. Gini atau gini ya? Soalnya kan itu renggangkan tangan. ini yang kena stroke ya. Misalkan yang kena stroke ekstremitas kiri ya. Pegangkan tangan, oh ya tangan berarti ya dilatih. Kembali ke posisi ini ya. Jadi kalau tangan oke. Ada yang jari kok. Oh ini loh. Minta pasien memegang botol menggunakan tangan yang terkena serangan, lalu sanggah dengan tangan yang sehat. Ini suruh megang, tangan yang sehat suruh. Berarti kasih tumpuan. Kan ini kan masih lemes ya kadang ya. Megang bisa gini aja, untung-untungan kadang gini ya. Botolnya ya keberatan lah ini ya kak adik ya. Terus yang nomor 15 dikasih latihan rolling movement. Ibu nggak selesai bacanya ini. Lakukan gerakan mengangkat. Jadi gini nggak sih, Bu? Sambil megang botol. Kalau dia orang yang stroke itu kan ngangkat gini untung-untungan ya. Kalau misalkan kalau dia menggenggamnya bisa menggenggam itu biasanya dia pulang itu juga masih belum mampu ini gerakan. Iya Bu, coba Pak saya. Iya kan? Iya. Nah, apalagi sekarang BPJS, jadi nggak lama-lama pasien di rumah sakit itu banyak rehabnya itu biasanya makanya banyak home care itu ya. Dia maksudnya bisa menggenggam gini otomatis mengangkat. Ya tapi kalau sudah bisa menggenggam di rumah ya ini lanjutannya ya dia menggenggam bisa naik turun ke atas. Nggak sampai naik udah jatuh ya ini harus disanggah ya. Nah, ini kelanjutannya seperti ini. Bisa menggenggam ini udah bagus ini ya. Ya awalnya menggenggam ya nggak apa-apa menggenggam ini naik turun tapi ini jangan lupa disangka ya. Oke. Terus apa ini Latihan rolling movement. Tempatkan botol di atas tangan yang terkena, lalu minta pasien menggenggam dan melepaskan botol, lalu lakukan pengulangan latihan ini sebanyak 10 kali sesuai dengan kemampuan pasien. enggak latihan menggenggam sama melepaskan botol ya Berarti gini dulu Bu. Lepas disanggah tapi Ibu. Ini pelan-pelan gini. Diangkat, diangkat. enggak disanggah aja sama kayak tadi ya Tadi bukan disanggah juga, Gini Bu. nggak, Bu? itu sama bola apa sama botol Sama botol. Sama botol. disanggah dinaikkan diturunkan ya latihan pen spin letakkan pulpen di atas meja Lalu minta pasien memutar menggunakan jari-jarinya. Usahakan tidak menggerakkan bahu selama Anda melakukan gerakan ini. Lakukan dengan cepat sebanyak 15 kali bila memungkinkan dan sesuai dengan kemampuan pasien. ya pelan-pelan ya itu kan kadang-kadang ini ya yang kena ya ini Sebisanya mungkin ya, Bu. ya ya kalau kita sih enak ya kalau dia itu Lemah. ya
ya. Kayak apa ya? Jangkar ya. Apa ngarannya? Yang buat lingkaran itu loh. Kalau misalkan jangkar. Jangkar yang di Iya, jangkar. Oke. Yang 26, ketika prosedur telah selesai, dilakukan pastikan pasien nyaman dan terpasang seatbelt. Berarti memang rehabilitasi itu nggak sekali, 2 kali sampai berkelanjutan ya. Dan pasiennya biasanya udah putus asa dan itu harus tugas kita ya. Nanti belum latihan berjalan ya. Yang pakai menggunakan krek biasanya ini harus ada kreknya ya. Yang latihan berjalan menggunakan krek. Ya, tahu krek nggak? Tahu. Nah, itu bagaimana dia menggunakan krek. Itu kan juga salah satu bagian dari aktivitas. Ya. Oke. Perlu banget. Pasien fraktur itu nggak 1-2 hari, Nek. Operasinya 2 kali ya, 3 kali untuk pasang pen, lepas pen ya. Nanti kalian mesti akan ketemu lagi dengan pasien yang open fraktur atau mungkin orif ya. Oke, sekarang lanjutannya untuk pemeriksaan neurologi halaman berapa? 22.